عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ولا رسول بعده. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اختم أعمالنا وأجلنا بحسن الخاتمة ولا تختم أعمالنا وآجلنا بسوء الخاتمة. اللهم آمين. Ma'asyiral muslimin, jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, mari kita selalu berbaik sangka dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya sebagai seorang mukmin, apapun dan bagaimanapun kondisi kita, selagi kita mampu memaknainya dengan makna yang mendalam, maka itu semuanya adalah baik untuk kita. Ketika kita diberikan nikmat, maka pandanglah nikmat itu dengan kacamata yang positif, agar kita lebih bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang yang diberi nikmat, diberi musibah oleh Allah, maka juga dia harus berbaik sangka. Setidaknya bentuk berbaik sangka itu bahwa Allah ingin kepada seseorang yang diberi musibah itu agar lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita mengatakan selalulah kita berbaik sangka selalu kepada Allah sekaligus bersyukur. Dan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah itu adalah menunaikan ibadah-ibadah yang telah difardukan kepada kita. Itu pun sebetulnya tidaklah banyak, yaitu hanya 5 kali sehari semalam, jika dibandingkan dengan umat Nabi Musa 50 kali sehari semalam. Salawat dan salam tercurah juga hendaknya selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, jemaah yang dimuliakan Allah, karena Rasulullah lah kita mengenal Allah, siapa zat yang wajib kita sembah. Karena Rasulullah sudah tahu siapa zat yang wajib kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah juga lah kita menjadi tahu bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah juga lah kita menjadi paham apa saja aktivitas yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya kapan kita bangun, ya, kapan kita istirahat, kapan waktunya kita itu melakukan khairulah kalau akan melakukan tidur sejenak sebelum tidur. Ya, waktu-waktu itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Termasuk Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, pekerjaan kita ini juga dijelaskan oleh Rasulullah. Sebagai pedagang, maka pedagang yang berusaha jujur bersama orang-orang soleh, bersama orang-orang siddiq, bersama para syuhada. Begitu besarnya amanah yang ditumpangkan kepada pedagang, karena pedagang ini sambil mendapatkan rezeki juga mendapatkan keridhaan dari pembelinya, sehingga pembelinya tidak membeli dengan terpaksa dan sebagainya. Sebagai seorang guru, dosen, apapun itu bentuk yang ilmu yang diajarkan, juga Rasulullah menempatkan posisinya sebagai orang-orang yang mengajarkan ilmu. Banyak sekali hadis tentang itu. Sebagai petani atau buruh pun Rasulullah puji, inilah tangan yang melepuh ketika dipegang salah satu sahabat dari Rasulullah yang melepuh tangannya, inilah tangan yang tidak akan disentuh oleh apinya. Sebagai seorang istri pun ada hadis sahih yang menjelaskan bahwa orang yang istri yang menjaga kehormatannya, menunaikan sholat, ibadah puasa, ya, menghormati ba'lah atau suaminya, maka kelak akan disuruh
masuk surga dari pintu manapun. Nah, itu kelebihan-kelebihan yang ditunaikan, yang disampaikan oleh Rasulullah apapun profesinya. Hadis tentang azan, hadis tentang orang-orang yang membantu orang lain banyak sekali. Dan itu bisa kita ketahui Bapak Ibu lewat apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sunnah. Dan Al-Quran Al-Karim menyebut istilah hadis dan Sunnah Rasulullah ini dengan hikmah-hikmah, dengan harapan bahwa apa yang disampaikan Rasulullah itu ada hikmah-hikmah, baik yang secara langsung tersurat maupun tersirat ataupun lebih dalam dari itu secara tersurat. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, di kesempatan beberapa menit menjelang sholat ini, yang ingin kita sampaikan adalah apa yang sering kita baca di dalam sholat, yaitu surat Al-Fatihah. Al-Quran menyebutnya juga dengan walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim. Al-Quran menyebutnya dengan sab'an minal mathani, 7 yang sering diulang-ulang, dikhususkan penyebutan. Di dalam ulama juga menyebutnya dengan Ummul Quran, ibunya Al-Quran, induk, karena makna-makna yang ada di dalam Al-Quran secara keseluruhan Bapak Ibu terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Dan sahabat Nabi seperti Ubay bin Ka'ab pernah berkata kepada Rasulullah, pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, ya Ubay bin Ka'ab, maukah engkau aku ajarkan satu surat yang tidak pernah turun seperti ini di Injil, di Zabur dan Taurat? Bacalah Alhamdulillahirabbil alamin, maksudnya surat Al-Fatihah. Kepada Abi Sa'id bin Al-Mu'alla, Rasulullah juga bersabda, maukah engkau aku tunjukkan satu surat yang harus atau sebaiknya engkau baca sebelum keluar masjid. Jadi sebelum keluar masjid itu ada satu surat yang kita dianjurkan oleh Rasulullah, dan ini hadis ada di Sahih Bukhari. Ya, dianjurkan kita sebelum keluar masjid membaca surat Al-Fatihah. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, surah Al-Fatihah ini memang dari awal sampai akhir kalau kita tafsirkan panjang sekali. Dan salah satu pengarang yang paling banyak diminati bukunya tentang Samudra Al-Fatihah ini karangan Bayi Arifin namanya. Judulnya Samudra Al-Fatihah. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, pokok-pokok dari Al-Quran itu terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Salah satunya persoalan tauhid. Tauhid bahwa Allah yang mengatur segala hal di bumi ini, yang telah disebut oleh para pelajar dengan istilah tauhid rububiyah. Allah yang mengatur segala yang ada ini, Allah yang menciptakan segala yang ada ini. Ya. Dan Allah pula yang menetapkan rezeki-rezeki kita semua yang ada di muka bumi ini. Itu yang disebut dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ada lagi istilah tauhid asma wa sifat. Tauhid tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan yang paling banyak terulang di dalam surat ini adalah sifat rahmanya Allah. Ya, di ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan pada ayat berikutnya setelah Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil ar-rahmanirrahim, ayat kedua atau ketiga dalam satu riwayat. Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah itu melebihi marah dan murkanya Allah. Dan Allah kalau memberikan teguran kepada seorang hamba belum sepadan, tidak sepadan dengan kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Belum sepadan Bapak Ibu, sedikit. Hanya seperti yang digambarkan Allah dalam surah As-Sajdah. Wala nudhiqannahum min al-'adzabil adna duna al-'adzabil akbar
la'allahum yarji'un. Pada umat Nabi Muhammad, kata Ahmad Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, tidak ada azab pada umat Nabi Muhammad, tidak ada azab yang istilah di dalam kitab tafsir Maraghi yang kita baca, azab istiqsal, azab expire, tidak ada. Kalau kaum terdahulu expire, kaum Lut expire, habis semua, ganti dengan kaum lain. Nuh expire, sudah didakwai 900 lebih, ganti nama. Kalau umat Rasulullah selalu diberikan hanya shock terapi saja, batuk merapi sedikit, ambil obat terus. Ya, sudah mau juga dengan batuk mengaku-aku merapi itu, tidak mau dia, ada kasih sedikit banjir. Kalau secara makro itu banjir cecak, walaupun menurut kita itu sudah besar. Ya, belum secara nasional mungkin tak terdengar banjir kita. Ya, tetapi sungguh demikian. Ya, masih banyak pelajaran yang kita ambil terhadap musibah-musibah yang ada itu, dan itu wujud dari rahmatnya Allah. Jadi ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat, ada tauhid uluhiyah. Uluhiyah itu maksudnya tauhid yang menjelaskan siapa yang paling berhak disembah di dunia ini. Kalau tauhid rububiyah, asma wa sifat, rububiyah contohnya, orang kafir pun mengakui, orang musyrik pun mengakui bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Wala in sa'alahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Muhammad, kalau kamu tanya orang kafir itu siapa pencipta langit dan bumi, mereka pasti menjawab Allah, tetapi mereka tetap menduakan Allah. Ya, mencari ilah-ilah yang lain selain Allah, itulah yang disebut dengan musyrik. Di samping tujuan mereka juga faktor-faktor duniawi. Ya, kalau tidak membuat syirik, mereka tidak laku patung mereka. Tidak laku patung mereka itu diperjualbelikan mahal. Kalau mereka tidak berada dalam agama mereka, orang kafir resmi, riba habis, perbudakan habis, dan dosa-dosa yang lainnya akan musnah. Dan itu bisnis mungkar. Nah, jadi Bapak Ibu, datanglah tauhid. Perbudakan itu tidak ada, karena tidak boleh kita memperbudak manusia. Kita hanya semuanya adalah budak Allah, ibadullah. Jadi tauhid uluhiyah ini sebetulnya tauhid yang memerdekakan manusia. Dan inilah yang kita ulang-ulang Bapak Ibu jemaah zuhur setiap sholat, yang kita kunyah-kunyah di ayat kelima itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Ayat ini bisa dua maknanya. Makna pertama, dahulukan menyembah, baru minta tolong. Itu makna pertama. Dan sampai menyembah jarang minta tolong, ya, ingin banyak. Jadi banyak diniko minta tolong dulu, menyembah dulu. Kalau letak sapi, letak kaki, baru menyembah kepatan ke master. Jadi sembah Allah, maka pertolongan itu akan datang. Makna yang kedua, ia karena aku, ia karena saya, itu adalah hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong untuk menyembahmu. Jadi untuk menyembah Allah agar kita bisa beribadah ini, minta tolong kepada Allah. Makanya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Minta tolong. Bahkan pada Mu'adz bin Jabal dianjurkan sebelum salam kiri kanan kiri dengan mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong aku ya Allah mengingatmu, dan ketika mendapat mengingatmu, ketika diberi musibah juga ingat Allah, ya, atau sebaliknya. Bantu hamba untuk bersyukur. Kalau sampai pulau kate lah banyak nikmat Allah, orang rumah, ada auto, ada anak. Bantu hamba untuk bersyukur, jangan semakin kufur.
dan terakhir bantu hamba untuk bagus ibadahnya, baik dari segi bagus kualitas maupun dari segi kuantitas, baik yang wajib maupun yang sunat. Demikian subhanallah dan asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita ada manfaat untuk kita semuanya, dan bagi yang menyampaikan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha